Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih kemurahan-Mu, menyertai, melindungi, memelihara kami sepanjang hari hidup kami, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, berkat yang baru. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kiranya Engkau penuhkan setiap kami dengan Roh Kudus-Mu setiap saat, sehingga kami boleh mengerti rencana-Mu yang indah buat setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk terus mengucap syukur, memuji, muliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh berkenan di hati-Mu dan menjadi dupa yang harum. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam menikmati firman, sehingga kami boleh mengerti dan dapat kami kerjakan dalam hidup ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dari Piltik Siborong-Borong. Tema kita selama bulan Oktober adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Melakukan kehendak Bapa. Mari kita lihat kehendak Bapa di kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kita akan baca bersama ya Bapak Ibu. Manusia baru. Manusia barulah yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Ayat 17 kita mulai. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Di sini dijelaskan bahwa sebab kita harusnya hidup seperti orang-orang yang mengenal Allah dengan pikiran-pikiran Allah, tentunya melalui firman Tuhan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Jadi apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kembali ke firman Tuhan. Karena di sana jelas apa isi hati Tuhan. Jadi jangan lagi dikatakan dalam firman-Nya, jangan lagi kita punya pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam orang-orang yang tidak mau mengenal dan mengerti dan mau menggumuli firman Tuhan karena degil hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kata serakah itu amat sangat negatif karena ada dalam hukum Taurat dikatakan jangan menginginkan. Dari ayat dari hukum Taurat yang ke-6 sampai ke-10 itu sebetulnya jangan ingin. Jadi di sini dijelaskan untuk tidak menjadi serakah. Karena itu sebagian dari kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya
oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Nah, serakah tuh bagian dari hawa nafsu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berkata benar kepada seorang kepada yang lain, buat Barita kadang-kadang keras. Kita mengingatkan orang 1 kali, 2 kali, yang 3 kali akan keras. Karena kok nggak mengerti gitu loh. Dan saya mau juga kalau memang saya melakukan hal yang menyimpang, ada yang mengingatkan saya. Karena kita adalah saudara satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi firman Tuhan mengatakan hal ini untuk kita meninggalkan kebiasaan lama. Nah, kalau ada teman atau saudara kita yang kembali ke kebiasaan lama, kita wajib mengingatkan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bagi-bagi kepada orang yang berkekurangan, bukan yang kemarin sudah dapat, hari ini mau dapat lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang hanya dengar sepotong, lalu orang yang hanya mendengar sepotong ini langsung memojokkan kita dengan sepertinya kita yang mengada-ada. Tapi ketika kita jelaskan dan orang itu masih ngotot, saya pilih diam. Nanti kapan-kapan bertemu dengan orang lain dan ceritanya sama dengan saya, yang ngotot itu yang gantian dia. Seperti itu. Jadi kita mesti boleh melihat, oh ini orang agak keras kepala, nggak ngerti, tapi ngotot. Jadi kita lebih baik pilih diam. Diam itu berarti kita mendoakan agar Tuhan menjaga hati pikiran kita, dan Tuhan bukakan mata hati pikiran lawan kita juga. Karena tadi diingatkan hati-hati dengan iblis, karena iblis itu masuknya enak banget deh. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari Bapak Ibu, kita latihan setiap saat untuk boleh menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan untuk kita. Sebagian adalah dari ayat 30 sampai ayat 32, saya baca ulang ya.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita gumuli, kita boleh baca ulang lagi nanti di tempat kita masing-masing. Karena untuk Barita, saya menikmati kasih kemurahan Tuhan dengan komunitas Kingdom Family Indonesia. Dan saya juga sudah menerima hal yang tidak enak di Kingdom Family Indonesia. Saya juga sudah menerima fitnah dan lain-lain. Tetapi Tuhan menjaga, melindungi. Jadi pengalaman dengan Kingdom Family Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu adalah latihan untuk kita. Dan yang sudah bicara tidak enak dengan mendiskreditkan saya, sering hadir di Menara Doa. Minggu lalu saya yang buka Zoom pada hari Selasa pagi, saya kaget mendengar cara beliau berdoa. Itu salah satu. Ada beberapa orang yang mendiskreditkan saya di Kingdom Family Indonesia, dan saya bersyukur untuk firman pagi ini ditutup dengan kata-kata buat saya bahwa dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, karena Roh Kudus Allah adalah Allah sendiri yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu saya buang jauh-jauh, kenapa saya masih ada di Kingdom Family Indonesia. Tetapi yang namanya sejarah tidak bisa di-delete ya, tidak bisa dihapus. Jadi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kasih mesra dalam hal ini kita boleh saling mengasihi sebagai saudara. Jangan berpikir yang jauh. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Itu adalah proses untuk kita kerjakan setiap saat sebagai manusia baru yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan kita dikasihi Tuhan? Karena dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita untuk menolong kita setiap saat. Karena rancangannya indah buat setiap kita, semua baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman pagi ini yang kau bukakan. Biarlah kami boleh menjadi manusia baru yang kau kasihi, yang mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kami kerjakan, dan sebagai patokannya adalah firman-Mu sendiri, Alkitab yang kau sediakan buat setiap kami, untuk kami boleh memeriksa kembali apakah yang kami kerjakan seturut dengan firman-Mu. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami, Kau kami nantikan sepanjang hari.
Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.